Beliaunya sudah cabangnya sudah di mana-mana kok. Tapi ngono-ngono yut. Lah terus kudu piye? Lek gak ngono-ngono. Oh, berarti event-event kayak Golkar gitu pakai dirimu juga? Enggak, Pak. Kalau Enggak, semuanya kasihan Alen, Pak. Nggak, selamat datang wakil ini. Dia sendiri, Pak. Keren. Dulu wis kemana-mana ya, sampai ke Jakarta rapat meeting gitu-gitu. Sudah. Pernah ketemu Pak Balil nggak? Ngeri. Ini mau habis tekok di? Bisa di kantor notaris. Wih, apa mana? Pengajuan pinjaman kaya. Selamat siang Mas Yudi. Selamat siang Mas Rama. Ini Dokter Hewan Yudhistira Eka Putra. Biasa, ini mau editor magang. Asli ini videografer anak sendiri. Oh, beda-beda. Beliau ini sing bagian editing. Cuman lagi. Kalau mungkin buka lowongan saya mau mendaftar nih Mas. Wah, ojo. Jadi sikati KB. Mas Yudi. Dirimu angkatan berapa? Aku 2014 Mas. 2014. Ya, Mbak aku selisih berapa tahun ya? Aku ya atau kok 8 tahun. 6. Sampai berapa? 8. 2008 berarti 6 tahun. 6 tahun. Ngeri. Ini mau habis tekok di? Bisa di kantor notaris. Wih, apa mana? Pengajuan pinjaman kaya. Enggak. Ada hal yang harus dikerjakan Notaris. di notaris. Loh, kemarin katanya dirimu buka apa namanya? Cafe? Alhamdulillah join sama teman. Oh, itu banyak. Enggak, Banyak berdua orang. aja. Berdua aja. Ini di mana sih? Di Surabaya Pusat di daerah Taman Apsari. Kalau teman-teman tahu di belakang Honda Basuki Rahmat, tepatnya Jalan Taman Apsari nomor 25B. Taman Apsari di belakangnya berarti. Pokoknya kalau dari Basuki Rahmat itu sebelum Honda itu kan ada belokan ke kanan tuh. Nah, belok kanan terus belok ke kiri. Jadi pas di belakangnya. Lah di situ banyak kafe-kafe. Betul. Ada distrik, ada beberapa, ada Jiamsu, ada Iya. Nah, letakku namanya Lolo Social Space. Itu tepatnya di antara Jiamsu dan UTW, di tengah-tengahnya. Oh, ya deket banget. Ya, monggo lah mampir-mampir. Pengen aku. Boleh. Kemarin aku jajani dirimu. Iya. Ternyata gak sih. Ditunggu. Itu jalan apa ya? Kita kalau makanan berat ada Indonesian food, ada Chinese food, ada Western juga, steak juga ada. 24 jam? Kita 24 jam. Wih, 24 jam. gila. Iku berarti, terus iku gede banget tempatnya. Apa ya? Lumayan sih. Kalau kita kapasitas total mungkin sekitar 250. Yo gede Ya. Di lantai 1 dan lantai 2. Kalau lantai satunya kita ada outdoor juga, ada indoornya untuk meeting room kapasitas 30 orang. Kalau untuk yang di atas itu ada outdoor dan ada 4 VIP room. Oh, yuk gede yuk 200 kapasitas 200 orang mah. Lumayan ya. Mau antep ngeri. Lumayan mumet. Itu berapa lama? Ada setahun? Belum. Kalau proses pembangunannya kita setahun ya kurang lebih. Tapi kalau untuk dari mulai opening itu baru sekitar 5 bulanan lah. Baru running 5 bulan. Tapi ya pasti masih banyak harus evaluasi. Dirimu berarti di sana terus sekarang? Enggak setiap hari juga. Karena kalau operasional kebetulan partner yang handle. Kalau aku lebih ke hubungan dengan instansi di luar lah. Oh. Kalau ada kebutuhan biasanya pemerintah daerah berkaitan dengan perizinan itu nanti baru dirimu. Ya, tapi kalau untuk operasional semua ya partner yang handle. Partner. Dari timmu siapa sih ngurusin? Aku pasrah ke partnerku sih. Ini partner sudah lama. Oh. Jadi kebetulan partnerku juga sudah punya cafe sebelumnya, namanya Locker. Di antara situ juga. Jadi kita berpartner di situ. Semua operasional handle beliau dengan keluarganya. Tapi kalau terkait dengan hal-hal lain, tapi ya sesekali saya ke sana. Nah, lah terus pacarmu jadi di sana juga? Ya ngurus kerjaan yang lain juga. Jadi Menteri Keuangan sekarang Pak. Sekarang sudah tidak bisa beraneh-aneh lagi Pak. Iya karena dia sih megang duit kan. Betul sekali. Macem-macem hilang duitnya. Oh masih tau pacarmu sing gitu? Masih dong, jangan doain enggak Pak. Kan tanya kan. Masih alhamdulillah masih. Kebetulan kemarin juga sudah
lamaran di bulan Desember. Iya. November. Ah. Sampai lali lah. Ayo, November. November apa? Desember sing di Iya, November Pak. November insya Allah juga segera kita. tahun ini dah. Insya Allah awal tahun depan. Awal tahun depan Iya. wis tak dongakno lah. Amin, doanya lah. Iya, terbaik lah. Kan wis lama tuh kenal lama pacaran. Oh, udah jalan 3 tahun kita Pak. Oh, ya gila, ya lama Dari bro. mulai kita LDR Jakarta Surabaya saya sering bolak-balik Pak. Sampai kembali lagi di akhirnya saya tarik kembali ke Surabaya untuk ngurus kerjaan saya yang di Surabaya. Iya. Atau wedi dirimu ngapain makanya dia kesini. Itu mungkin salah satunya Pak. Atau jangan saya takut dia ngapain ya Pak. Oh, iya. Sama lah kita sama. Iya, Tapi sekarang sudah kembali ke Surabaya untuk kerjaan di Jakarta, yang kerjaan calon sudah ada yang handle sendiri. Oh, Jadi untuk home base kami tetap di Surabaya sekarang. iya kan dulu dia punya bisnis di Jakarta. Di Jakarta. Mantep bro, jadi pasangan inilah pebisnis ya. Amin insya Allah. Ya masih kecilan Pak, beda dengan Bapak yang sudah banyak cabangnya Ngawur. Pak. Ngawur. Aku lebih kecil mana ya sak ini. ngeri. Tapi masih aktif di partai? Alhamdulillah masih aktif. Jabatan juga masih diamanahi oleh ketua yang sekarang kebetulan kan Golkar Surabaya. Ini aku sebutin partainya. Oh iya. Oh, oke. Kebetulan Partai Golkar Surabaya kemarin juga sudah berganti kepemimpinan. Alhamdulillah juga saya mendapat amanah yang sama di jabatan yang tetap, yaitu Wakil Ketua DPD Partai Golkar bidang kesehatan. Anjir, ngeri banget bro. Umur berapa sih? Yut. 30 aku Pak. Lu yuk keren lah, tolong dulu wes inilah ya, wes aktif di dunia politik. Alhamdulillah. Terus megang jabatan yang bagus lah menurutku ya. Alhamdulillah. Sangat-sangat keren menurut. Ini pemuda mantep ini. Dengar berbagai macam gulung kuming ya Pak. Iya ya, dirimu apa aja ya dulu ya? Dulu MC Alhamdulillah masih. MC Masih. di TVRI. Kalau untuk presenter TV sudah enggak Pak. Sudah enggak karena waktu kalau di TV kan kita ada jam ada jadwal pasti yang memang sudah tidak bisa dirubah. Kadang kan kerjaan lain saya yang Unpredictable ya, betul. Jadi sekarang fokusnya hanya di MC. Kalau MC kan by event aja Pak. By event ya MC aja sih. Oh, berarti event-event kayak Golkar gitu ya pakai dirimu juga? Enggak Pak. Kalau semuanya kasihan lain Pak. Selamat datang wakil ini. Dia sendiri Pak. Enggak sih, lebih ke kalau ada event ya alhamdulillah dari Golkar juga kadang mengamanahkan terkait event organisernya di tim saya juga Pak. Jadi saya ada IO juga yang mungkin sesekali lah bisa bantu teman-teman di internal juga itu. Kalau mungkin pemirsa juga yang memperhatikan podcast ini butuh IO, boleh lah call me. Oh iya dah. Iya nanti tak ikin. Sing butuh IO. Apa nama IO nih? Ada namanya? Ada beberapa nama yang tergantung eventnya Pak. Kalau wedding sendiri namanya itu. Oh ya, nanti wedding. Loh, jadi besok dirimu wedding, IO ini dirimu sendiri. Enggak lah Pak. MC-nya dirimu Jangan sendiri. lah Pak. Kalau semuanya itu kasihan teman-teman Pak. Saya kan dirimu dewe sing rapi dewe. Oh, mantap. Berarti kayak gini-gini ini kan lagi nggak musim pemilihan apa gitu-gitu. Ya ada apa ya? Ada kegiatan di partai. Kalau partai kita setiap hari tetap berkegiatan Pak. Jadi konsolidasi tetap berlangsung walaupun memang tidak dalam masa politik, masa kampanye tetap kita berkegiatan. Kegiatannya ya macam-macam Pak. Biasanya konsolidasi kita dari mulai konsolidasi per kecamatan, kemudian per kelurahan juga. Kebetulan sekarang kok Partai Golkar Surabaya, sedikit cerita buat teman-teman, sekarang lagi proses muscam pemilihan ketua kecamatan ya. Jadi masing-masing kecamatan ada pimpinan kecamatannya, PK namanya. Itu sekarang kita berproses dari mulai kemarin sebelum Lebaran, sebelum puasa itu sudah berproses sampai sekarang. Totalnya kan kalau di Surabaya 31 kecamatan, Pak. Oh, berarti 31 ada PK-nya masing-masing, betul. Nanti per kelurahan kita ada 154 kelurahan di Surabaya, juga ada pimpinan kelurahan juga. Oh, dirimu ada di salah satu itu? Mau jadi PK? Oh, enggak dong, kan jabatan saya sudah ada di atasnya itu sudah ya? di pleno. Kalau dulunya saya hanya sebatas
PL Pak, pimpinan kelurahan. Oh, Dari awalnya hanya kader biasa, membantu salah satu nama, kalau mungkin saya boleh sebut namanya Pak Adis Kadir, yang sekarang beliau menjadi hakim konstitusi. Itu di tahun 2018 saya bantu beliau kampanye. Kemudian 2019 beliau terpilih di periode kedua untuk anggota DPR RI. Kemudian di tahun 2020 saya diberikan jabatan pimpinan kelurahan Pak. Kelurahan Ngagerjo di tempat saya, kalau saya tinggal di Ngagel. Ya, kemudian tahun 2021 saya diberi amanah, kebetulan Mas Arif Fatoni, sekarang beliau menjadi wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Itu waktu itu beliau menjadi ketua DPD-nya. Itu saya diberikan amanah menjadi wakil ketua DPD, menggantikan Dr. Wildan yang berkegiatan di luar Surabaya. Akhirnya revitalisasi diganti menjadi saya waktu jabatannya. Oh, jurimu ya panjang banget yuk. Panjang banget Pak. Nah, iya. Jadi apapun yang saya dapat sekarang itu perjuangannya bertahun-tahun. Mungkin kan orang nganggepnya kayak mungkin ya. Wah Yudis mau tiba-tiba jadi ini, enggak ya, ternyata wis dari kemarin kan dari mulai kader sampai dengan pimpinan kelurahan. Pimpinan kelurahan itu kalau di Partai Golkar itu yang jabatan yang paling bawah ya Pak. Kan kelurahan, kemudian kecamatan, pleno, pimpinan harian, pengurus harian. Nah saya sekarang di titik pengurus harian. Di atasnya pleno ada pengurus harian. Oh, kalau pleno itu ngapain? Pleno itu total ada sekitar 110 orang, yang itu dari mulai ketua sampai biru-biru Pak. Oke. Jadi ada pengurus harian tuh yang dari mulai ketua, ketua-sekretaris bendahara dan wakil ketua Pak. Ada beberapa wakil ketua di bidang masing-masing. Keren. Dulu wis kemana-mana ya, sampai ke Jakarta rapat meeting gitu. Sudah. Pernah ketemu Pak Balil nggak? Beberapa kali, barusan kemarin ketemu Pak. Kemarin ada pelantikan pengurus DPD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi kurang lebih sekitar 4.400 Pak. Oke banget. Kalau mungkin beberapa saat yang lalu teman-teman lihat bendera Partai Golkar ada di Surabaya, tempatnya di Jatim Expo Pak. Itu pertama kali dari seluruh Indonesia pelantikan pengurus DPD Kabupaten Kota se-provinsi Pak. Jadi totalnya sekitar 4.000 orang lebih Pak. Ya, kebetulan saya di mandat sebagai IO juga waktu itu untuk menghandle acaranya itu. Kan beliau itu kan sekarang jadi sorotan kan. Betul. Ya aku sih seneng ya lihat Pak Balil itu, seneng banget dari perawakannya terus terus. Aku pengen ketemu Pak Balil, sumpah ya. Kebetulan waktu beliau munas pemilihan beliau sebagai ketua umum, saya juga ada di Jakarta. Lah iya gitu ya. Gila. Beneran aku pengen ketemu beliau karena apa ya? Ya karena kan sekarang lagi disorot di netizen lah, dia apa gitu. Menurutku ya pengen. Mudah-mudahan dapat kesempatan lah nanti. Tapi beliau itu secara personal ya Pak ya. Humble banget, baik banget dan terkesan sederhana tapi betul-betul visioner, saya bilang betul-betul yang kompeten lah di ini. Beliau itu ya jurninya ya panjang ya. Panjang banget. Dari mulai organisasi bidang kepemudaan sampai organisasi bisnis juga beliau menjalani itu sampai HIPMI kan, sempat jadi ketua HIPMI juga. Soalnya kan ya orang-orang yang nggak tahu ya bilangnya Pak Balil itu kayak jabatan instan gitu loh. Enggak lah. Tiba-tiba jadi ketua kayak gitu. Ya proses panjang ya. Semua berproses. Dan kalau boleh cerita, Partai Golkar ini partai yang saya rasa bukan partai instan, tapi rata-rata yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang memang sudah berproses, saya bilang. Iya kan paling lama ya, salah satu partai yang paling lama di Indonesia. Paling lama yang bertahan dengan kader-kader yang luar biasa. Iya, gila. Dari zaman aku kecil, dari zaman pernah kecil ya berarti Pak? Iya, layar procot gak semini lah, batu sugokong aku. Oh alah, terus gini ada prepare nggak 2029? Kan 2029 pemilu lagi dan bla 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 ini kan ya, no pileg apa ada persiapan gitu? Insya Allah. Ada ya. Secara kepartaian atau pribadi nih Pak? Ya pribadi dan partai. Pribadi ya. Sekarang saya masih fokus pada bisnis Pak. Oke, mantap. Masih bekerja, tapi seandainya Allah mengizinkan dan ada rezeki ya insya Allah berangkat lagi. Tapi ada kepinginan pengen pasti dong. Kalau keinginan pasti, karena kan kemarin sudah ada konstituen yang ribuan konstituen dari pemilih saya kemarin kan juga
pasti berharap saya maju lagi di berikut. Iya kemarin kan yang 2024 ya. 2024 dirimu ikut. Itu yang pertama nggak? Atau dulu Pertama pernah kali Pak, saya belum 5 tahun menjabat Pak langsung ya. diperintah untuk maju Pak. Wih, gila. Iya, karena berkat beliau nama-nama yang saya sebut tadi, ya akhirnya saya insya Allah kemarin ya, saya ada niat untuk maju itu karena support dari beliau-beliaunya. Ya, beliau tahu backgroundmu ya, tahu apa yang pernah tembok ini Pak. tahu apa sih pernah mbok lakuin ya proses yang saya lalui memang enggak secepat. Iya berarti orang sing beranggapan kalau itu instan ya salah ya. Saya berproses dari mulai di Partai Golkar ya Pak, itu dari 2018. Walaupun sebenarnya background saya adalah background politik Pak, dari orang tua ya, tapi papa saya kan meninggal sejak saya sekolah, jadi ilmu politik kan tidak saya terima dari orang tua ya. Ya kebetulan kalau darah politik memang masih ada ya Pak sampai kapanpun, tapi untuk ilmu dasarnya memang saya pelajari sendiri. Oh iya ya, keluar. Apalagi saya hanya 2 bersaudara. Yang bisa meneruskan jejak karir papa saya ya tinggal saya, karena adik saya kan di kepolisian. Oh iya sih 2 bersaudara di kepolisian. Di rumah anak pertama. Betul. Tapi ibu ya masih ini kan nggak di partai juga. Kalau di partainya enggak, tapi organisasinya iya. Kebetulan mama di Kosgoro. Kosgoro itu juga salah satu partai, organisasinya Partai Golkar juga. Oh berarti kayak apa ya istilahnya saya partai gitu. Bukan saya tapi Kosgoro, MKGR, Soksi itu kan organisasi yang membentuk Partai Golkar. Oh oke. Gitu. Kalau organisasi sayapnya Partai Golkar itu ada MPG, ada KPPG. Kalau AMPG itu anak muda biasanya. Iya biasanya gitu. Kalau KPPG itu perempuan. Jadi ya ibu-ibu, mbak-mbak itu wadahnya di KPPG itu. Organisasi sayap ya. Iya. Gitu. Kan kalau partai kan biasanya ada organisasi sayap. Betul. Oh itu yang justru yang membentuk. Yang membentuk Kosgoro, MKGR, Soksi itu yang membentuk Partai Golkar. Ngeri bro. Terus ini kalau dari persiapan dari partai untuk di 2009 ada terus berjalan pasti. Terus ya. Maksud, yang saya sampaikan tadi pemilihan musyawarah kecamatan, pemilihan PK masing-masing kecamatan se-Surabaya itu salah satu konsolidasi kita untuk menguatkan di masing-masing kecamatan pasti. Oh, itu ya salah satu inilah ya. Bentuk konsolidasi pendekatan ke masyarakat itu. Karena setiap kali muscam itu kita mengundang berbagai macam aspek masyarakat, dari mulai tokoh masyarakat, pemuka agama, itu kita undang di muscam itu. Lah ya. Iya kan. Lah aku sih sebenarnya seneng karena dari sisi dokter hewan ya. Kita kan kebetulan dokter hewan, terus ternyata saya kira sing masuk ke partai itu menurutku bukan hal yang tabu, malah keharusan. Lek bagiku ya. Lek enggak ya siapa ya sing bisa nyambung lidah lah. Paling tidak mewakili disiplin ilmu kedokteran hewan itu ke dunia politik. Tapi udah ada nggak program-program sing nyambung ke vet? Alhamdulillah pada saat saya awal menjadi wakil ketua, karena kan menggantikan sosok seseorang yang luar biasa itu kan berarti ada pembanding kan. Iya betul, Mas. betul. Jadi karena sebelumnya sudah ada dokter, kemudian dokter Wildan, dokter umum, itu otomatis bagaimana ketika pimpinan mengamanahkan atau saya diberikan amanah menggantikan seorang, minimal ya kualitasnya sama atau lebih kan dalam program-program itu. Di situ saya membuat program agenda acara itu pembekalan seminar. Waktu itu ada maraknya awal masuk PMK maraknya di Jawa Timur khususnya itu. Kebetulan momennya juga mendekati Idul Adha, jadi saya memberikan seminar yang pesertanya dari semua kecamatan, itu 31 kecamatan di Surabaya, seminar penyakit mulut dan kuku. Itu juga mendapat apresiasi dari pimpinan karena salah satu partai politik khususnya di Surabaya dan Jawa Timur yang berkegiatan atau memberikan agenda kegiatan yang berkaitan dengan dunia hewannya. Iya belum ada ya. Belum ketemu yang di Surabaya ya khususnya. Waktu itu seminar narasumbernya Dr. Sandy, senior kita sekarang beliau di Bondowoso ya. Beliau tapi ya di Partai Golkar enggak? Enggak. Beliau kan dari pemerintahan. Cuman sebagai narasumber aja. Ya karena beliau salah satu mentor saya, karena pada saat dulu koas saya sempat ke Bondowoso. Beliau menjadi mentor yang luar biasa bagi saya, dan waktu itu saya
mohon waktu ke beliau untuk berkenan jadi narasumber dan beliau Mau. berkenan, alhamdulillah ya. Terima kasih Dokter Sandy. Iya, dokter dia baik lah. Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa, itu senior yang paling baik, yang banyak senior baik tapi yang sering komunikasi sering dengan saya ya Dokter Dokter Sandy. Sandy. Iya. Itu kalau misalkan aku mau join apa anak muda join ke Golkar, Boleh banget, welcome banget kita. ini apa caranya? Biasanya sih rata-rata kalau anak muda itu masuknya lewat organisasi sayap dulu mas. Oh, oke. Jadi lewat AMBG. AMBG. Kebetulan saya juga di AMBG. Wakil ketua juga di bidang seni tapi Kakek Pak jabatanmu. amanah pak. Oh iya betul, betul. Amanah yang harus. Yang pasti kan. Ya lumayan pak. Iya. Oh berarti lewat daftar lewat situ. Ya bisa mengajukan situ ketika kita sudah rata-rata begitu. Jadi lewat organisasi sayap dulu. Satu masa kepemimpinan kan 5 tahun pak. Nah, setelah itu biasanya kalau memang kompeten dan ada kesempatan bisa masuk ke pengurus partainya. Wih keren. Aku tak jadi pengurus partai tadi. Atau mungkin Anda mau buat partai sendiri? Partai grosir dan eceran. Ya gue tak kumpul loh iki ada requirement nih lah, harus cantik. Ya minimal karyawannya Bapak sendiri dulu lah. Oh ya betul. Betul. harus apa. Tapi gak partai gitu ya bisa ya? Ya Tapi bisa tapi mampukah Iya sih, aku kayak nggak person Iya. kalau tidak ada basic politik berat Pak. Ya. Iya. Aku pun ya kayak sih gak bisa ya. Cuman aku Saya aja tidak mungkin Pak. Sejauh ini ya, saya tidak mungkin Pak. Cuman ya sekarang kan harus pemerhati politik kan, aku ya pemerhati Minimal politik. kalau anak muda sekarang kalau saya boleh ngomong walaupun tidak terlibat dalam dunia politik minimal melek politik lah. Ya betul. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang mewakili ke depannya kan terus berganti Pak. Ya. Tongkat estafet kepemimpinan partai ini kan terus bergulir Pak. Regenerasi ya. Betul lagi saya. Cuma alasanku cuma satu sih, pengen gabung Golkar itu cuma pengen tua balik. Mulai pas beliaunya ke Surabaya po. Insya Allah, Wean. gitu. Masih gini terus ya wis aku foto tak beliau Ya. masih seneng tak posting di semua sosial media aku. Siap ya Pak. Love Pak Balil. Ya beliau kan, wah aku nggak kebayang loh aku jadi beliau dengan apa namanya netizen seperti inilah, iki seperti ini, tapi beliau sih tetap Ya menunjukkan Iya, kemampuan kapasitas dan loyalitasnya beliau ke negara kan gitu. aku paling ngerasa jadi beliau wis gak mampu aku ya, gak mampu aku. Keren nih orang ini. Terus ini nanti apa lagi ada program-program event-event Dari partai atau dari pribadi? partai, dari dirimu sendiri? Saya tetap bekerja menguli Pak. Tetap berkegiatan secara umum ya. Pekerja kalau untuk partai tetap sesuai dengan arahan pimpinan ya Pak. Kalau di Partai Golkar memang linear Pak. Jadi pimpinan dari pusat tugas dan perintah dari beliau dari pusat itu akan diteruskan ke provinsi sampai dengan ke kota. Programnya pasti linear Pak. Iya. Gitu. Tapi kalau nanti ada pengembangan kreativitas masing-masing kota, kabupaten, provinsi itu dipersilakan selama itu juga bermanfaat buat masyarakat pasti. Iya. Oh, buka kafe lagi habis ini? Belum sih Pak. Fokus ke ada kan kebetulan ada ya kecil-kecilan lah Pak. Bisa kontraktor kecil-kecilan. Kontraktor kecil-kecilan itu enggak ono. Gede kontraktor itu. Iya bangun kecil-kecilan lah Pak. Lagi ada project, ada. Lagi baru Jawa Timur? di Bali. Wih di Bali, ngeri bro bangun. Ada di daerah Sunset Road. Ya ke istriku kan orang Bali yud. Oh iya, Istriku. oh iya Sunset Road. Kota. Ada resto and bar. Ya nanti tak mampir ke sana lah. Kok aku pakai bantuin udah lulu. Mulai wis jadi tak bantuin parkir lah. ayo parkir gini. Ya aku kan ya cukup sering ke Bali karena istri orang Bali. Jadi ya tak mampir. Pakai namamu ya nanti ya. Aku ini loh temennya Mas Yudis. Oh iya masuk kan boleh. Tambah dijelas ditagih Pak. Ini pekerjaan belum selesai Pak. Amit. Emang ono ngayak Mas. Oh. Mantap. Keren. Ya kan kalau saya tidak bisa semuanya saya jalan sendiri Pak. Jadi ada tim kebetulan yang dapat ini juga tim saya, sounding lah ke saya terkait pendanaan apa gitu ya.
Iya, nanti bikin ini. Ya tim lah pasti. Karena kalau semua saya Pak tidak bisa Pak, tidak cukup. Iya benar. Selama yang bisa saya kerjakan di Surabaya, di Jawa Timur ya saya kerjakan. Tapi kalau selama yang memang di luar kota, saya juga welcome terkait kerjasama Pak. Selama Apapun itu selama itu nanti perhitungannya Pas. ya pas cincai lah ya. Oke lah kita berangkat. Ngeri. Karena kan juga secara modal kan juga tidak bisa semua saya kerjakan sendiri Pak. Benar. Selama modal saya cukup ya saya jalan sendiri Pak. Tapi kalau memang ada kurangnya ya pasti saya butuh investor juga. Iya sih. Selama beliaunya juga percaya dengan saya Pak. Ya semoga aja banyak yang percaya. Amin. Ya apa gitu bikin rumah sakit segede Pak Yud. Rumah sakit Dewan gede di Surabaya. Doakan. Pastilah. Aku seneng malah kayak gitu kan yang gede kan Unair, RSA Unair. PE dirimu punya gede di sinilah. Ini kan belum ada yang gede di Surabaya Barat. Mudah-mudahan. Gede sekelas. Saya tak kumpulkan modal dulu Pak. Itu kan anak rumah sakit baru Ciputra Hospital, Citralin Ya, Hospital. ya. Mungkin sebelahnya Yudis Hospital. Mantep iku. Wah, aku tak kelamar ning kono lah. Jadi dokter ini. Bisa ayo saya lihat. Beliaunya sudah cabangnya sudah di mana-mana kok. Tapi yang ngono-ngono Yud. Terus kudu piye? Lek gak ngono-ngono. Ya iku aku bingung lek ngentekno uang aku sekarang itu. Pengen rabi maneh gak oleh. Janganlah Pak, berat itu Pak. Sakno Pak, nyonya Pak. Iya, kan semakin banyak yang mendoakan aku. Yatim piatu Pak. Iya betul. Ini salah satu yang tidak bisa dicontoh. Pak. Iya, jangan. Bercanda. Ya, ikulah, ya wes. Tapi lek serius ya tergantung doa istri pertama. Kayak sih enggak. Enggak mungkin. Ya segitu lagi, thank you ya waktunya. Terima kasih banyak Dengan kesibukanmu akhirnya sok mau mampir ke sini. Terima kasih. Yang akhirnya di reschedule Pak. Iya. Alhamdulillah. Saya memang kemarin janji selesai hari ini karena akan segera keluar kota juga. Jadi biar selesai tanggung jawab. Kalau udah janji itu utang Pak. Bener. Kalau udah selesai clear baru kita bisa kerjakan yang lain. Iya, aku soalnya videograferku ini nggak masuk loro. Ini sebenarnya nggak ada. Akhirnya editor ngerangkap jadi videografer. Atau saya sebagai narasumber dan sebagai videografer Pak. MC ya. Kamu narasumber dan MC. Ya segitu ya. Thank you. Terima kasih banyak.